Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu. Anak-anak, hari ini materi pelajaran kita sudah sampai di tema 2 ya. Untuk bukunya sudah diambil oleh ayah ibu kalian pada waktu hari Senin. Ya. Anak-anak, hari ini materi kita di tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kalian bisa buka buku kalian dari halaman 1 sampai halaman 9. Mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak, ini akan Buyun perlihatkan untuk materi di bukunya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Coba kalian perhatikan di halaman 1 ya. Kita mulai belajar bersama. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Nah, coba sekarang kita akan bahas satu persatu anak-anak. Untuk manfaat tumbuhan di sekitar kita ambil saja contohnya misalkan pohon cemara. Kalian tahu pohon cemara yang biasanya ditanam di daerah pegunungan anak-anak, di gunung itu ya. Coba di sini kita akan nyanyikan bersama-sama. Di halaman 9 ada lagunya anak-anak, judulnya Cemara, ciptaan A.T. Mahmud. Coba kita nyanyikan bersama-sama seperti ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, kira-kira seperti itu lagunya ya anak-anak. Untuk pohonnya, coba kalian lihat. Kalian sering kan bepergian bersama orang tua kalian? Adakah dari kalian yang belum pernah pergi ke pegunungan? Coba kalian lihat, ini contoh daunnya cemara. Biasanya pohon cemara dimanfaatkan satu kayunya. Misalkan kayunya digunakan untuk meja seperti ini anak-anak. Nah, ini contoh pembuatan meja. Ya, bisa digunakan untuk meja, untuk bangku, kursi kalian di sekolah. Kemudian pohon cemara juga bisa dimanfaatkan untuk teman kalian yang beragama Kristen. Biasanya mereka akan menggunakan pohon cemara untuk merayakan Natal. Mereka akan menghias pohon cemara. Kemudian juga pohon cemara sangat kuat akarnya sehingga dia bisa mencegah tanah dari longsor. Nah, dan juga karena pohon cemara juga sangat kuat dahannya, dia bisa menahan terpaan angin kencang. Nah, anak-anak, itu beberapa contoh manfaat dari tumbuhan di sekitar kita, contohnya daun cemara. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan lain, misalkan kelapa atau pohon apel misalkan. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari pohon-pohon tersebut ya. Coba berikutnya untuk teks bacaan dongeng pohon apel yang tulus, kalian bisa melanjutkan membaca bersama ayah dan ibu di rumah. Itu halaman 2 sampai 3 ya anak-anak. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang, nah ini halaman 5. Coba kalian lihat. Setelah membaca
Dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Nah, coba apakah kalian masih ingat ketika kita kelas 2, kita bersama-sama membuat kerajinan daun kering, menempel daun kering anak-anak ketika kelas 2 ya, waktu itu. Coba kalian ingat-ingat kembali. Nah, kemudian di sini Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Nah, ini Dayu, dia mempraktekkan daun kering anak-anak. Nah, ini Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Kotak pertama, coba anak-anak kalian perhatikan, kotak pertama ini berisi 35 daun kering jumlahnya. Kalian bisa jumlahkan dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seterusnya sampai 35 daun kering. Sedangkan kotak kedua yang ini berisi 15 daun kering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, Dayu menghitung semua daun kering. Dari 2 kotak ini dijumlahkan anak-anak. Yang kotak pertama berisi 35 daun. Yang kotak kedua berisi 15 daun. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering ya. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, anak-anak, Dayu menukarkan kotak. Posisinya kotak akan diubah. Nah, untuk yang 15 tadi diletakkan Dayu di depan, untuk yang 35 diletakkan Dayu di belakang. Jadi posisinya dirubah. 15 yang ini ditambah kotak kedua ini 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, untuk prakteknya coba kalian lihat, Bu Yun punya contoh di sini. Perhatikan ya. Nah, misalkan di sini ada dua jenis benda. Yang pertama ada coklat. Ada 5 buah coklat, 5 buah coklat, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sebelah kanan ada 4 buah jelly, 1, 2, 3, 4. Nah, 2 benda ini akan dijumlahkan. Berapa total semua benda yang ada di sini? Coba perhatikan anak-anak, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9. Berarti jumlah coklat di sebelah kiri ditambahkan jelly di sebelah kanan, 4 jelly di sebelah kanan ini, jumlah seluruhan kue ini ada 9. Ya, jumlahnya 9. Anak-anak, perhatikan. Coklat ada 5 ditambahkan jelly 4. Jumlahnya totalnya 9 anak-anak. Ya. Nah, sekarang apabila 2 kue ini akan Bu Yun tukar tempatnya, coklat akan Bu Yun pindah di sebelah kanan, jelinya akan Bu Yun pindah di sebelah kiri. Coba perhatikan. Nah, seperti ini. Bagaimanakah jumlahnya? Apakah jumlahnya sama 9? Perhatikan. Ya, apakah jumlahnya akan tetap sama 9? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. 4 jelly ditambah 5 coklat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4 jelly ditambah 5 coklat. Hasil seluruh jumlah kue ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya sama anak-anak, 9. Maka dalam
penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Akan Bun tuliskan di sini ya. Sifat komutatif atau pertukaran. Jadi, dalam penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Contohnya tadi 4 jeli ditambah 5 coklat sama dengan 9. Sekarang kita tukar posisinya, 5 coklat ditambah 4 jeli hasilnya juga sama dengan 9. Nah, jadi sini jadi 4 ditambah 5, 4 jeli ditambah 5 coklat sama dengan 5 coklat ditambah 4 jeli, anak-anak. Lihat, inilah yang dimaksud dengan sifat pertukaran. Bukan tukaran anak-anak ya, pertukaran sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi ketika ditukar posisinya jumlahnya tetap sama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa penjumlahan itu meskipun posisinya ditukar maka jumlahnya akan tetap sama. Ditaruh di depan, kemudian dia ada di belakang. Ya, hasilnya jika dijumlahkan hasilnya akan sama. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah ya di sini, coba dilihat di buku paket kalian. Halaman 7. Perhatikan, ini juga ada contoh ya yang seperti Bun contohkan tadi. Nah, ini tadi yang Dayu menghitung daun kering ya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 hasilnya akan sama dengan 15 ditambah 35. Hanya bertukar posisi anak-anak. 35 tadi di depan, sekarang dia pindah ke belakang seperti ini. Ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sekian anak-anak. Buyun tunggu untuk setor jawabannya ya. Kalian boleh mengerjakan dengan bantuan ayah dan ibu, tapi kalian yang menghitung sendiri, bukan ayah dan ibu yang menghitung ya. Contoh seperti ini, 200 ditambah 35. Kalau kalian tidak bisa menjumlahkannya langsung, kalian bisa dengan cara bersusun. Ya. Misalkan 200 ditambah 350. Nah, kalian boleh menghitungnya dengan cara bersusun. 0 tambah 0, 0, 0 ditambah 5, 5, 2 ditambah 3, 5. Nah, boleh dengan cara bersusun seperti ini, kemudian baru diisi di sini. Ya. Oke, saya tunggu untuk start tugasnya. Terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.